Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang sedang menonton. Semoga kalian tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Piar Septiana, Jenal Mustafa, dan saya sendiri yaitu Siti Ajiah akan memaparkan sebuah materi, yaitu menyusun kisi-kisi soal, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penyelesaian soal, menyusun pedoman penyekoran sesuai dengan bentuk soal yang digunakan. Maka, saya harap semua akan mendengarkan dan menyimaknya dengan baik. Oke, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu ada Pier Septiana. Kepadanya saya persilahkan. Penyusunan kisi-kisi soal. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menyusun kisi-kisi soal, mari kita membahas pengertian dari kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal adalah sebuah tabel yang memuat perincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dikehendaki oleh penilai atau guru. Dalam kisi-kisi akan dicantumkan bahan pengajaran yang hendak diukur, jenis kompetensi yang akan diukur, jumlah soal, bentuk soal, taraf kesukaran maupun waktu yang cocok untuk melakukan ujian. Kisi-kisi berfungsi sebagai pedoman penulisan soal dan pedoman perakitan soal. Adapun komponen dari kisi-kisi, yaitu identitas, SK atau KD atau IP, materi pembelajaran, indikator soal, bentuk tes, dan nomor soal. Di sini adapun format dari kisi-kisi penulisan soal. Di sana terdapat nama sekolah, mata pelajaran, semester atau SKS, alokasi waktu, jumlah soal, dan penulis. Adapun dalam tabel terdapat nomor urut, kompetensi dasar atau indikator, bahan kelas atau semester, materi, indikator soal, bentuk tes, dan nomor soal. Di sini terdapat dua contoh kartu soal, yaitu kartu soal bentuk PG atau pilihan ganda dan kartu soal bentuk uraian atau praktik. Kartu soal bentuk pilihan ganda, di sana terdapat nama sekolah, mata pelajaran, bahan tingkat atau semester, bentuk tes, penyusun, dan tahun ajaran. Formatnya sama seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Namun di sini saya akan mencontohkan kata kerja operasional yang mengacu pada kisi-kisi yang akan diberikan kepada peserta didik. Contoh kata kerja operasional pilihan ganda seperti menentukan, menyebutkan, menghitung, menunjukkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menyimpulkan, dan lain-lain. Selanjutnya, kartu soal uraian atau praktik. Formatnya juga sama seperti kartu soal bentuk pilihan ganda, tetapi ada tambahan tabel sedikit. Yang terdapat nomor digunakan untuk tanggal, jumlah siswa, tingkat kesukaran, daya pembeda, proporsi, jawaban untuk aspek, dan keterangan. Di sini juga saya akan mencontohkan kata kerja operasional dalam uraian, seperti menyebutkan, menjelaskan, menghitung, memberi contoh, menganalisis, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari format kisi-kisi penulisan soal. Di sana terdapat nama sekolah, mata pelajaran, SKS atau semester, alokasi waktu, jumlah soal, dan penulis. Di sana juga terdapat tabel yang terdiri dari yang ke-1 nomor urut, yang kedua kompetensi dasar atau indikator. Yang dimaksud dengan kompetensi dasar atau indikator yaitu kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Kompetensi ini diambil dari kurikulum. Yang ketiga ada bahan kelas atau semester. Misalnya kelas 10 semester ganjil. Nah, yang nomor 4 ada materi. Yang dimaksud dengan materi yaitu materi yang harus dikuasai siswa berdasarkan kompetensi yang akan diukur. Penentuan materi yang akan diambil sesuaikan dengan indikator yang akan disusun. Yang kelima ada indikator soal.
Indikator soal berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Yang keenam, ada bentuk tes atau soal. Bentuk tes atau soal ini disusun berdasarkan indikator yang dibuat. Dan yang ketujuh, ada nomor soal. Contohnya nomor soal yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kaidah penulisan soal kompetensi. Kaidah penulisan soal kompetensi terbagi menjadi beberapa poin. Poin A berhubungan dengan kondisi pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Poin B berhubungan erat antara proses, materi, kompetensi, dan pengalaman belajar. Poin C mengukur kompetensi peserta didik. Poin D mengukur beberapa kemampuan yang diwujudkan dalam stimulus soal. Poin E mengukur kemampuan berpikir kritis. Poin F mengandung pemecahan masalah. Kaidah penulisan soal uraian. Kaidah penulisan soal uraian terbagi menjadi beberapa poin. Poin A, soal sesuai dengan indikator. Poin B, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai. Poin C, materi yang ditanyakan sesuai dengan tujuan pengukuran. Poin D, isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis pendidikan atau tingkat kelas. Poin E, menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian. Poin F, ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Poin G, ada pedoman penskoran. Poin H, tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbaca. Poin I, rumusan kalimat soal komunikatif. Poin J, butir soal menggunakan bahasa yang baku. Poin K, tidak menggunakan kata atau ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Poin L, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Poin M, rumusan soal tidak mengandung kata atau ungkapan yang dapat menyinggung perasaan peserta didik. Kaidah penulisan soal PG. Kaidah penulisan soal PG terbagi menjadi beberapa poin. Poin A, soal harus sesuai dengan indikator. Poin B, pengecoh harus berfungsi. Poin C, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Poin D, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Poin E, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Poin F, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Poin G, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Poin H, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Poin I, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan. Semua pilihan jawaban di atas salah atau benar. Poin J, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecil, nilai angka atau kronologis waktunya. Poin K, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Poin L, rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna tidak sepasti seperti, sebaiknya, umumnya, kadang-kadang. Poin M, butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Poin N, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa. Poin O, bahasa yang digunakan harus komunikatif sehingga pernyataan mudah dimengerti peserta didik. Poin P, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Poin Q, pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata atau frase pada pokok soal. Materi terakhir kali ini adalah menyusun pedoman penyekoran. Penskoran atau scoring adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka. Skor adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab dengan benar oleh siswa. Pedoman penskoran soal pilihan ganda dan uraian. Soal WSBN, 4 puluhan ganda dan 5 soal uraian. Perbandingan bobotnya adalah pilihan ganda 70 dan uraian 30, jadi 70 banding 30. Untuk contoh penilaian langsung saja ke bawah tabel, yaitu perhitungan nilai akhir Andika.
Soal pilihan ganda yang benar adalah 35. Jadi nilai pilihan ganda 35 dibagi 40 nilai sempurna dikali 70 bobot pilihan ganda sama dengan 61,25. Untuk soal uraian, Anika mendapatkan 78,66. Nilai uraian 78,66 dibagi nilai sempurna 100 dikali 30 untuk bobot uraian sama dengan 23,598. Jadi nilai akhir Andika adalah 84,8448. Sekian untuk kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.